wabarakatuh. Nama saya Nita Ayu Anggraini dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana laporan praktik pengalaman lapangan saya di Koperasi Wanita Desa Sumberingin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai koperasi. Koperasi memberikan dampak yang positif bagi para perempuan. Dalam hal ini, perempuan dapat mengembangkan kemampuannya untuk menambah penghasilan keuangan keluarga. Koperasi wanita dengan peranannya memberikan modal bagi ibu rumah tangga untuk mendirikan suatu usaha. Usaha mikro kecil menengah menjadi jalan satu-satunya untuk dapat dijadikan sambungan hidup dan dapat menambah keuangan keluarga. Terdapat beberapa kasus sebelum adanya koperasi wanita didirikan, yaitu banyak sekali perempuan di desa yang hanya mengandalkan penghasilan suami dan tidak produktif hanya di rumah saja. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat akan mendapatkan dana berupa modal yang didapat dari simpan pinjam koperasi untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Kemudian desa yang memiliki koperasi wanita salah satunya adalah Desa Sumberingin yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian koperasi wanita didirikan pada tahun 1972 yang hanya memiliki kegiatan yaitu simpan pinjam. Koperasi Wanita Lestari ini dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan operasionalnya sering sekali mengalami kendala baik dalam pembayaran iuran maupun yang lainnya. Dalam hal ini, koperasi fokus dalam pengelolaan dana atau modal yang diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Berdasarkan pemaparan latar belakang, di sini saya tertarik untuk membuat judul yaitu implementasi pengelolaan simpan pinjam dalam mengembangkan usaha kecil mikro menengah pada Koperasi Wanita Lestari Desa Sumberingin. Selanjutnya, keadaan ekonomi Desa Sumberingin. Desa Sumberingin merupakan desa yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan lain-lain. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat di desa merupakan kegiatan sekaligus pekerjaan, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, semua sama rata. Di Desa Sumberingin banyak sekali yang mendirikan sebuah toko. Hal ini dapat menjadi acuan untuk memajukan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, sektor yang unggul pada Desa Sumberingin yaitu pergerakan ekonomi yang dikelola dengan baik dan berjalan dengan lancar sampai saat ini. Menurut data yang ada di Desa Sumberingin, dilihat dari penelitian yang dilakukan, belum begitu meningkat dalam hal perekonomian yang ada di desa saat ini. Kurangnya kegiatan usaha yang unggul pada desa yang mengakibatkan kurangnya tingkat kemajuan ekonomi. Adapun pendirian toko-toko yang dapat menciptakan peluang bisnis dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Di Desa Sumberingin banyak sekali masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dengan mengelola hasil persawahannya antara lain padi, jagung, dan kedelai, dan lain-lain. Tetapi banyak sekali petani yang juga mengeluh akibat gagal panen karena cuaca yang tidak menentu saat ini. Dan kendala yang dihadapi juga masalah kurangnya subsidi pupuk, dan apabila saat panen harga yang ditawarkan cenderung murah, tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Kemudian ada pun permasalahan yang dihadapi pada Koperasi Wanita Desa Sumberingin, yaitu sebenarnya Koperasi Wanita Desa Sumberingin sudah berjalan dengan baik dan dilakukan kegiatan secara rutin dengan dihadiri para anggota-anggota koperasi. Dalam dana yang dihimpun dari para anggota diputar kembali dalam bentuk simpan pinjam dan tutup tahun berupa pemberian sembako yang diambil dari dana premi. Namun, selama proses pengelolaan tersebut ada beberapa masalah yang timbul akibat adanya permasalahan, yaitu membuat kas koperasi menjadi berkurang sehingga dana yang akan disalurkan kepada anggota sedikit mengalami kendala. Dan ada pun kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Karena pada masa COVID-19 ini banyak sekali pedagang yang mengalami pengurangan penghasilan. Oleh karena sebagian dari anggota telat untuk membayar angsuran. Kemudian tanggapan dari pihak lembaga terkait hal ini yaitu Koperasi Wanita dalam menangani permasalahan yang ada cukup tegas dalam menyikapi para anggota yang telat
Pihak lembaga memberikan kelonggaran kepada anggota yang telat membayar iuran wajib dan pembayaran angsuran. Kelonggaran penunggakan hanya diberikan 1 kali, yang artinya ketika pembayaran telat maka harus membayar double di bulan selanjutnya. Kemudian, adanya ketentuan tersebut dapat membuat para anggota koperasi lebih tertib lagi. Berdasarkan kesimpulan dari laporan kerja praktik lapangan yang telah saya lakukan, yaitu maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Wanita Lestari Desa Sumberingin dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui penyaluran dana simpan pinjam dalam pemberian pinjaman modal di Koperasi Wanita Desa Sumberingin berjalan lancar, yang kemudian akan menambah penghasilan dari masyarakat. Dikarenakan modal yang digunakan masyarakat belum cukup untuk memperluas kegiatan usahanya, maka Koperasi Wanita berfokus pada bagaimana meningkatkan sektor usaha yang telah berjalan bisa mendapat surplus yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, usaha yang dijalankan saat ini selalu diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat bertahan dan berjalan. Dalam penelitian ini, Koperasi Wanita dapat membantu ibu-ibu untuk berperan aktif dalam menambah ekonomi keluarga dan memiliki kegiatan bisnis. Modal yang diberikan pada Koperasi Wanita di sini digunakan untuk menjalankan usaha seperti berjualan di pasar, penjual sayur keliling, rumah produksi kecil, dan lain-lain. Sekian presentasi atau pemaparan dari laporan praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh saya pribadi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.